di awal tahun 90-an, itu motonya ini ditambah nih, yang dibilangnya kita mencari kebenaran dan mengejar inovasi. Ini unik karena universitas waktu itu berpikir ya bahwa yang namanya mencari kebenaran jangan disalahartikan bahwa akhirnya itu kita hanya ke dalam dan tidak memproduksi sesuatu ya. Dengan menambahkan kata-kata mencari kebenaran dan mengejar inovasi, itu artinya adalah kebenaran yang benar itu adalah yang memiliki suatu impact. Teman-teman Insight Learners, Insight Leaders dengan Hura lagi nih Insight Web Academy. Kali ini saya membawa teman-teman untuk virtual campus tour ya. Kita ke China, ke kampus lama saya yang saya sempat jadi profesor di sana selama 10 tahun 2003-2014 ya. Kota Hangzhou. Ini kalau teman-teman mungkin Hangzhou nggak tahu, kalau Hangzhou nggak tahu mungkin tahu berapa minggu yang lalu pembukaan Asian Games. Itu kan lihat tuh ada giant digital orang yang lari yang bawa torch-nya itu. Kemudian kalau teman-teman lihat di sana itu kan showcase-nya China ya. Bagaimana mereka memadukan antara teknologi, kemudian budaya dan alam. Itu kalau dimainkan di dalam pembukaannya Asian Games itu kan kelihatan luar biasa. Dan itu teman-teman udah mulai ngeliat nih kota Hangzhou, dan di dalamnya itu ada juga gambar-gambar universitasnya Zhejiang University. Zhejiang University salah satu top university-nya di China. Saya mau ngajak sedikit cerita-cerita lah pengalaman saya waktu di sana, juga yang namanya universitas di China itu seperti apa. Kotanya di Hangzhou. Kemudian Hangzhou sendiri itu terkenal sebagai kayak semacam salah satu kota dengan kualitas hidup yang terbaik di China. Kota pariwisata, tempatnya Jack Ma, Alibaba itu juga terkenal ya. Atau kalau teman-teman sekarang tahu nih, sekarang di Indonesia itu kan banyak tuh CCTV untuk kalau kita ganjil genap nanti di foto kemudian dapat surat cinta. Nah itu Hikvision. Hikvision itu head office-nya di China. Itu salah satu perusahaan yang paling canggih kalau kita ngomong tentang masalah CCTV lah. Pusatnya itu di Hangzhou. Jadi Hangzhou itu ada satu hal, itu dia ada teknologi. Dengan ada beberapa perusahaan terkemukanya. Tapi yang lainnya, Hangzhou itu juga suatu kota yang sangat memegang kayak semacam tradisi ya. Mereka sangat bangga dengan tradisinya. Sebagai kota, industrinya tidak banyak. Utamanya mereka ada e-commerce, kemudian teh, sutra, porselan. Jadi industri-industri yang tidak membawakan polusi ya. Kemudian tentunya pariwisata ya, dia terkenal dengan Sihunya, Westlake. Kalau teman-teman pernah tahu ya, kalau nggak salah dari 10 cerita romans paling terkenal di China, salah satunya misalnya Ular Putih, itu dari kota Hangzhou. Cuman rata-rata cerita romansnya itu akhirnya berakhir semacam ceritanya Romeo and Juliet ya, itu yang agak disayangkan. Tapi ceritanya kotanya keren banget lah di sananya. Terletak di provinsi Zhejiang dan universitasnya di sana yang kita sekarang bicara adalah Zhejiang University. Salah satu dari top 3 ya di China. Kalau kita orang Hangzhou akan bilangnya top 3. Karena kalau di China itu kalau kita ngomong ranking-rankingan ya, biasanya kita ada bicara yang namanya universitas tuh kayak 2+5. Top 2-nya ini udah kayak yang paling atasnya. Kalau di Indonesia mungkin semacam UI ITB ya. Jadi ada satu yang namanya Beijing University, itu kayak semacam UI-nya. Kemudian ada Tsinghua University, itu kayak semacam ITB-nya. Zhejiang University saya selalu gambarkan kalau di Indonesia itu semacam UGM ya. Karena kita di Hangzhou, size-nya kita gede, 65.000 mahasiswa. Gede loh, 65.000 mahasiswa. Kedua yang terbanyak di China, di sananya. Jadi universitasnya sangat besar. Kita sampai dengan punya 7 kampus ya. Kita punya 7 kampus. Masing-masing kampus itu udah gede banget loh kalau teman-teman lihat. Kampus kita yang paling baru, yang paling modern, Zhejiang Campus, itu di sana ada sekitar lebih dari 20.000 mahasiswa yang hidup dan tinggal di dalamnya di sana. Jadi kayak semacam kota university ya di dalamnya. Bayangkan 20.000 orang tinggal di sana, kemudian kuliah di sana, beberapa dosen juga tinggal di sana. Itu kan luas sih, kalau jalan kaki itu capek. Nanti bisa dilihat tuh beberapa foto-fotonya. Yang keren kalau kampus kita yang Zhejiang itu kan
dia kayak memadukan ya, ada bagian yang paling baru, waktu itu saya jalan-jalan yang terakhir, itu kalau kita jalan-jalan di sana itu kerasa ini kayak di Eropa. Kita nggak akan nyangka bahwa ini adalah di China. Tapi ada bagian yang lain, itu akan terasa kayak China kuno. Jadi semua gedung-gedungnya kuno, semuanya tradisi, segala macam itu di Zhejiangkangnya. Kalau saya sendiri dulu, saya di kampus yang utamanya untuk Geisteswissenschaft kalau bahasa Jerman, benar. Social Science, untuk social science. Kan saya di Fakultas Psikologinya di sananya, yang namanya Sisi Shaoqi. Nah, kalau itu kampusnya untuk orang-orang social science. Yang paling keren lagi sebenarnya, rumah saya sendiri itu dekat dengan kampus yang satunya lagi. Ini kampus yang paling keren kalau menurut saya, yang namanya Huajiaze Kampus. Huajiaze Shaoqi. Huajiaze Shaoqi itu semacam kampusnya untuk agriculture. Ya tentunya kalau yang namanya agriculture kan banyak ini ya, kayak tempat-tempat eksperimen pertanian ya. Di dalamnya, di tengahnya dia tuh punya yang dibilang kayak Little Westlake ya. Keren banget, nanti bisa langsung aja dilihat dari fotonya. Dan itu yang kita gambarkan yang namanya kuliah. Kalau di kampus-kampus klasiknya China seperti ini ya, jadi kampus lamanya dia, itu memang terasa kita bisa banyak ini ya, banyak bukan bermeditasi ya, berefleksi, mikir, kemudian nanti mungkin berinovasi, punya suatu ide, mempersiapkan ujian, itu kayaknya suasananya itu akan terasa sekali. Kalau tadi kembali lagi, tadi saya bilang kan 2+5 ya. Jadi Zhejiang University ini salah satu daripada yang 5 itu. Nanti masih ada beberapa universitas lainnya, kayak misalnya Chiaotong Daxie, kemudian Fudan, Nanjing Daxie. Jadi ada 5 universitas. Itu yang kurang lebih nanti rebutan lah di ranking 3-nya apa. Tapi uniknya kalau Zhejiang University, kalau tadi kita ngomong tentang Tsinghua, itu mirip dengan ITB ya. Kemudian Beijing itu kan mirip dengan UI. Berarti kan 2 bidang yang beda ya. Satu Classical University, satunya lagi Technical University. Kalau Zhejiang University itu adalah base-nya kita bilangnya kita mestinya paling kuat itu adalah di engineering. Jadi kayak semacam ITB, tapi yang juga punya UI-nya di situnya. Karena Zhejiang University itu sebelumnya adalah gabungan dari 4 university. Jadi Zhejiang University sendiri yang utamanya adalah Engineering dan Natural Science. Kemudian ada IITA, jadi Zhejiang University of Medicine, Zhejiang Agricultural University, dan Hangzhou University. Jadi ada universitas yang kuat di social science, di pertanian, dan di kedokteran, dengan engineering gabung menjadi satu. Ini akan membuat Zhejiang University itu unik ya di dalamnya. Satu lagi ya, menurut saya yang unik di universitas kita, motonya kita. Motonya kita itu, kita ngomong bahwa kita itu adalah mencari kebenaran. Jadi dari awal Zhejiang University itu bilangnya kita adalah universitas yang berusaha mencari kebenaran. Mencari kebenaran itu apa? Ya berarti kita mementingkan yang namanya science ya. Science itu kan seeking the truth ya di dalamnya. Tapi di awal tahun 90-an, itu motonya ini ditambah nih. Yang dibilangnya kita mencari kebenaran dan mengejar inovasi. Ini unik karena universitas waktu itu berpikir ya bahwa yang namanya mencari kebenaran jangan disalahartikan bahwa akhirnya itu kita hanya ke dalam dan tidak memproduksi sesuatu ya. Dengan menambahkan kata-kata mencari kebenaran dan mengejar inovasi, itu artinya adalah kebenaran yang benar itu adalah yang memiliki suatu impact. Sesuatu yang bisa menjadi suatu impact, suatu kenyataan gitu. Itu kan yang kita ngomong tentang inovasi ya. Karena itu universitas kita itu sebenarnya juga cukup terkenal dengan aspek entrepreneurship di dalamnya. Kita kuat di sananya. Kita kuat dengan kerjasama dengan industri di dalamnya. Kita banyak proyek-proyek kita banyak lah. Bahkan universitas kita juga punya banyak bisnis ya. Kalau universitas di China kan klasiknya, mereka punya perusahaan-perusahaan gitu. Di sininya kita punya kayak semacam lab untuk startup
di dalamnya. Kalau jurusannya kan kita full ya, full jurusannya. Yang unik lagi kalau di China, yang namanya top university, terutama kalau kita bicara universitas yang 2+5, itu mestinya mungkin pernah dilihat juga video saya yang Jerman ya. Di mana universitas itu dibagi kayak semacam dua tipe. Ada yang namanya teaching university, ada yang namanya research university. Di mana kalau tadi saya bilang ada 2+5, jenjang university ada di dalamnya. Itu yang klasik kita ngomong sebagai research university. Research university. Research university kita bisa ngelihat dari mana? Biasanya kita akan lihat rasio daripada profesor dengan mahasiswanya. Rasionya biasanya kecil. Per profesor membina berapa mahasiswa. Kemudian kita juga bisa ngelihat dari rasionya jumlah mahasiswa pasca sarjana dan mahasiswa S1-nya. Kayak misalnya di kita dari 65.000 itu, sekitar 35.000 itu pasca sarjana loh, S2, S3. S1-nya hanya 30.000. Kalau dulu waktu saya di psikologi, kita tiap tahun itu mahasiswa S1-nya cuma 40, S2-nya 20, kemudian S3-nya juga 20. Jumlah profesornya kalau nggak salah sekitar 25 kita. Perbandingan kalau kita lihat, 25 profesor, tiap tahun hanya masuk 80 orang loh di dalamnya. Perbandingannya kan ini ya. Dan di sini, di kita biasanya kalau kita ngomong mahasiswa S2 dan S3 itu adalah backbone penelitian kita. Karena tugas utama kita sebagai profesor itu adalah penelitian. Bagaimana melakukan penelitian, bagaimana mendapatkan proyek-proyek penelitian, dan ujungnya bagaimana menulis ini ya, menulis artikel-artikel supaya dapat poin di sini ya. Mahasiswa di sana S2, S3 itu seakan-akan ya bagusnya nih rata-rata profesor kan memang benar-benar memiliki proyeknya. Proyek penelitian atau proyek penelitian terapan ya di dalamnya. Sehingga mahasiswa S2, S3 di bawah bimbingan profesor di sana, biasanya sih mereka udah langsung dapat pengalaman langsung yang namanya kerja dalam proyek itu apa. Nah, dan proyek-proyeknya syukur-syukur ada juga yang proyek-proyek lumayan bergengsi, jadi mendapatkan jam terbang pengalamannya itu luar biasa juga gitu di sananya ya, kalau kita ngelihat di sininya. Yang berarti konsekuensinya apa? Misalnya kalau untuk orang Indonesia ya, masuk di dalam research university itu berarti kan biasanya bimbingan dari profesornya agak lebih kendor daripada di teaching university. Karena profesornya akan lebih melihat kan tugasku adalah penelitian. Mahasiswa yang bisa join ke penelitian dan bisa bantu aku, itu aku akan bimbing dengan lebih intensif daripada mahasiswa yang tidak bisa berkontribusi dalam penelitian biasanya di sananya. Yang berarti kan biasanya kalau yang namanya research university itu kualitas S2 dan S3-nya yang sebenarnya lebih bagus daripada kualitas S1-nya. Bukan berarti kualitas S1-nya jelek ya, cuman bimbingan di S1-nya biasanya mungkin tidak seintensif atau tidak seketat dibandingkan dengan di universitas lain. Karena rasio yang tadi saya bilang rasio kecil, itu lebih pada rasio karena kan ini mahasiswa akan langsung kerja di dalam proyek penelitiannya di sananya. Kemudian yang satu lagi, kita akan melihat di banyak universitas di China nantinya, mereka punya kayak semacam kampus lama. Kampus lama biasanya di pusat kota. Kayak di kita kan kita punya 4 kampus lama ya, itu di pusat kota. Kemudian ada kampus baru yang biasanya agak di pinggiran kota. Biasanya kampus baru ini nanti untuk pendidikan S1. Kampus lama ini untuk S2, S3, dan juga untuk executive education. Itu kan agak mirip di Indonesia juga kan. Sekarang kan di BSC itu banyak kampus-kampus untuk S1-nya, kemudian yang untuk S2, S3-nya kan di pusatnya. Mungkin satu nih, kalau teman-teman seandainya tertarik untuk kuliah di tempat kita ya, di sananya. Kita yang paling keren itu apa? Kita punya kantin yang paling besar di Asia Tenggara. Kalau nggak salah itu sekali makan itu bisa sampai dengan 3-4 ribu ya, bahkan lebih. Dengan segala macam variasi makanan yang ada di sana. Itu keren banget. Kalau kita bisa ngelihat ke sana, itu kayak satu gedung beberapa lantai itu makanan doang. Segala macam tipe makanan mulai dari yang murah sampai yang mahal. Itu impresif deh. Kapan-kapan main ke sana, ngelihat Zhejiang University, ngelihat berbagai landscape daripada kampusnya, itu bisa merepresentasikan apa yang dipentingkan oleh China.